Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ini ada uang 100.000. Uang ini bisa menjadi puluhan juta, 100 juta, bahkan miliaran di tangan orang yang mau berubah. Halo, saya Ardi. Dalam waktu yang baik ini saya akan membahas topik nasib berubah 100%. Ada 3 poin penting yang saya mau bahas. Yang pertama, perbaiki. Yang kedua, miliki. Yang ketiga, pantaskan diri. Baik, teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semua urusannya lancar. Dan semoga teman-teman semakin kaya. Poin pertama adalah perbaiki. Ya, ada 6 hal yang saya mau bahas di sini. Yang pertama adalah orang tidak mau belajar lagi. Kenapa orang tidak mau belajar lagi? Karena mereka beranggapan belajarnya hanya di sekolah. David Herpy mengatakan hanya 10% pengetahuan didapat di sekolah, 90%-nya didapat di misal bisa baca buku, ikut diskusi, ikut seminar, ikut organisasi, atau terjun di masyarakat. Teman-teman, di komputer ada namanya chip yang disebut juga memori, dan itu menyimpan berbagai data. Di tubuh kita ada juga yang bisa menyimpan berbagai banyaknya data. Itu disebut otak. Bayi ketika lahir itu pasti suci, seperti kertas putih. Jika bayi lahir di negara Indonesia dan orang tuanya pun orang Indonesia, tentu bayi itu bisa berbahasa Indonesia. Jika bayi lahir di negara Amerika dan diisi bahasa Amerika, tentu bisa juga berbahasa Amerika. Jika bayi lahir di negara Malaysia dan orang tuanya orang Arab Saudi dan mengisinya bahasa Arab Saudi, tentu akan bisa berbahasa Arab Saudi. Jadi otak itu tergantung apa yang kita isi. Teman-teman semua, coba bayangkan jika bayi lahir langsung disimpan di kamar selama 30 tahun. Hanya diberi makan dan minum, tidak diberikan pendidikan bahasa, pendidikan karakter, pendidikan sikap. Apakah dia bertumbuh? Ya, pasti bertumbuh. Tapi apakah karakternya, sikapnya, bahasanya bertumbuh? Bisa dipastikan tidak bertumbuh. Dan kemungkinan besar hanya bisanya berbahasa isyarat. Seperti filmnya Tarzan, ketika dari kecil atau dari bayi tinggal di hutan, dan ketika dewasa baru ketemu manusia, tidak bisa berkomunikasi, hanya bisa berbahasa isyarat. Jadi teman-teman, otak itu tergantung apa yang kita isi.
Hal yang kedua adalah, yang perlu diperbaiki adalah orang tidak semangat. Kenapa orang tidak semangat? Karena masalah ekonomi. Mungkin karena banyak hutan, belum lagi bahan-bahan pokok semuanya naik, belum lagi kebutuhan anak sekolah, biaya sekolah, belum lagi mau bayar ini, mau bayar itu. Karena juga masalah hubungan antara anak dan orang tua tidak akur, hubungan suami dan istri sering bertengkar, hubungan famili, saudara yang tidak harmonis. Belum lagi masalah situasi karena musibah, karena gempa, karena bencana. Hingga membuat hidupnya tidak semangat. Karena harapannya tidak sesuai keinginan. Mau buka usaha dan ternyata dia buka usaha. Harapannya mau sukses, tapi ternyata dia bangkrut. Hingga membuat hidupnya tidak semangat. Apakah ada orang yang tidak mempunyai masalah? Semua orang mempunyai masalah. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah? Yang pertama adalah menerimanya. Mungkin saat ini Anda miskin. Terimalah bahwa Anda saat ini miskin. Seperti saya yang mempunyai orang tua yang didikannya beda dari orang tua yang lainnya. Bapak saya ini orangnya sangat keras. Ketika ada yang diperintahkan tidak dilakukan, dia pasti marah. Ketika kami berbuat salah, pasti kami dihukum. Hingga saya jadi kesal, jadi sakit hati. Hingga saya tidak semangat. Hanya sering mengurung diri. Tapi saya menyadari, saya menerimanya. Memang karakter begitu bapak saya. Hingga saya bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Dan kedua adalah cara menyelesaikan masalah adalah dengan menyelesaikan masalah pada akarnya. Banyak orang menyelesaikan masalah bukan pada akarnya, sehingga masalah itu datang kembali. Seperti anak saya ketika demam, saya kasih obat buat resin, turun panasnya, tapi beberapa saat kemudian kambuh lagi. Saya ganti obatnya dengan paracetamol. Beberapa saat kemudian turun panasnya, tapi kambuh lagi. Lalu saya bawa ke puskesmas, ternyata dia sakit perut. Diobati sakit perutnya, sembuh sakit perutnya, sembuh juga demamnya. Hal yang ketiga menyelesaikan masalah adalah belajar dari kesalahan. Banyak orang tidak belajar pada kesalahan hingga jatuh di lubang yang sama. Seperti saya teman-teman, suka dan sering berpikir negatif. Ternyata berpikir negatif itu menghambat kesuksesan, menghambat kebahagiaan. Sehingga saya putuskan harus berpikir positif. Tapi ketika ada orang yang membuat saya kesal, membuat saya sakit hati, saya kembali berpikir negatif. Saya kembali jatuh di lubang yang sama. Bagaimana supaya tidak berpikir negatif?
supaya tidak kembali atau jatuh di lubang yang sama. Yang pertama saya lakukan adalah mendoakannya. Saya doakan orang itu yang membuat saya kesal, semoga dia bahagia, semoga dia sukses, semoga dia selalu sehat. Biasanya kalau kita doakan orang, pikiran negatif itu hilang. Dan kedua yang saya lakukan adalah memberikan sanksi pada diri saya. Ketika timbul pikiran negatif, saya memberikan sanksi. Misalnya saya memasukkan uang 10.000 di celengan. Ketika banyak, saya sumbangkan. Atau pada saat itu saya langsung memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oke teman-teman, saya sampaikan baru 2 hal mengenai poin perbaiki, dan selanjutnya di kemudian hari saya akan lanjutkan. Jadi teman-teman semua, kalau ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan di-share. Saya Ardi, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were.